Haleluya, shalom teman-teman, selamat pagi. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua, dan pada sesi ini kita akan membahas mengenai tanggapan dari Bang Ade Armando terkait dengan pernyataannya Pak Ahok. Nah, lagi-lagi pada sesi ini kita akan membahas ya pernyataannya Bang Ade Armando ini tentang Pak Ahok, dan karena itu seperti apa komentar lengkapnya dari Bang Ade Armando kita simak terlebih dahulu, nantinya kita akan bahas sama-sama karena ini menarik juga teman-teman ya. Oke, seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar, kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando terkait dengan komentar Ahok tentang PSI. Nah, ini dia teman-teman, mari kita simak sama-sama. Pekan lalu ada cerita memprihatinkan. Ahok menyerang Partai Solidaritas Indonesia secara terbuka. Saya sih selalu percaya orang baik seharusnya bersatu dengan orang baik melawan orang-orang jahat. Ahok orang baik. PSI juga adalah kumpulan orang-orang baik. Karena itu saya nggak paham mengapa Ahok malah memilih untuk menjelekkan orang-orang PSI yang pernah mendukungnya dengan tulus. Di majalah Tempo, Ahok bercerita soal ketidaksukaannya terhadap PSI. Tapi alasannya sih nggak jelas. Dia cuma bercerita bahwa dia sempat didatangi utusan PSI ketika ia masih ditahan di Makobrimob. Ahok tidak menyebut siapa nama utusan PSI itu. Tapi kata Ahok, dia kesal karena PSI mau mengajak Ahok bergabung ke PSI, mengingat nama Ahok bisa menaikkan perolehan suara PSI. Dengan ketus Ahok berkata pada PSI, "Kalian ini, saya sudah masuk penjara saja masih mau dimanfaatkan." Di media online kumparan, kalimat Ahok bahkan lebih menohok PSI. Menurut Ahok, partai baru cuma bisa ngomong gede, belum teruji, dan yang penting mereka akan menggerogoti PDIP. Mereka tuh maksudnya PSI. Kalimat terakhir ini kurang lebih samalah dengan kesinisannya terhadap PSI menjelang Pilkada 2019. Waktu itu Ahok baru saja keluar penjara dan langsung melancarkan kampanye anti PSI. Ketika itu dia mengingatkan pemilih untuk mendukung partai nasionalis yang besar, jangan yang baru lahir. Di Kumparan, Ahok juga menyatakan bahwa dia kini bergabung dengan PDIP karena PDIP adalah partai yang konsisten memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Bagi saya, apa yang dilakukan Ahok sangat mengecewakan. Sikap Ahok ini adalah contoh terbaik tentang bagaimana perjuangan masyarakat sipil dihabisi oleh pertikaian di dalam diri sendiri. Saya tidak meragukan sedikit pun integritas Ahok. Dia salah seorang warga terbaik di Indonesia. Tapi mungkin cara berpikirnya yang memang sangat sederhana. Atau mungkin juga dia baperan. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia marah pada PSI. Tapi kemarahannya itu membuatnya gelap mata. Dan kebaperannya itu jelas digunakan oleh kelompok-kelompok yang membenci PSI. Ahok kehilangan pandangan objektif tentang PSI. Saya kenal dengan banyak orang PSI termasuk ketua dan sekjennya. Bagi saya sulit untuk menafikan kenyataan bahwa PSI adalah partai politik anak-anak muda yang paling bisa diharapkan membawa Indonesia menjadi sejahtera. Saat ini salah satu sumber utama masalah Indonesia adalah terlalu banyaknya politisi-politisi kotor di partai politik dan di parlemen. Contoh terbaiknya adalah lahirnya Undang-Undang Revisi KPK. Sebagaimana dilaporkan majalah Tempo, undang-undang yang jelas melemahkan KPK ini didorong-dorong oleh partai-partai besar agar bisa langsung gol di awal pemerintahan Jokowi. Dan efeknya kini sudah terlihat. Kalau Ahok juga peduli dengan perjuangan keberagaman, jelas PSI adalah parpol yang jelas-jelas melawan penindasan keberagaman. Mana ada ketua parpol yang beretnik Tionghoa, perempuan, beragama Kristen, dalam pidatonya menyuarakan perlawanan atas penindasan terhadap kaum minoritas. Cuma Grace Natali yang berani melakukan itu. Ahok pun saya yakin gak berani. Dalam hitung-hitungan politik Indonesia, mengambil langkah seberani Grace adalah langkah bunuh diri. Dan ternyata benar. PSI menjadi salah satu partai yang jadi pusat serangan dan fitnah berbasis SARA. PSI kalah, tapi mereka kalah dengan terhormat. Nah, itu dia teman-teman komentar dari Bang Ade Armando. Nah, ini menarik sekali ya. Saya juga baru mendapatkan ini mengenai komentar dari Bang Ade Armando ini tentang pernyataannya Pak Ahok yang kalau kita lihat ya, berdasarkan presentasi yang sudah kita simak sama-sama, Bang Ade Armando ini tidak sepaham ataupun tidak sepemikiran dengan Pak Ahok, terlepas dari Bang Ade Armando sendiri mengapresiasi bahwa Pak Ahok ini
adalah salah satu warga negara terbaik di Republik ini. Dan itu memang benar teman-teman, kalau kita lihat ya, Pak Ahok ini selama di DKI juga luar biasa sekali kinerja ataupun kemudian beliau bekerja secara luar biasa. Tapi memang menarik sekali ya, beberapa waktu belakangan itu ya teman-teman, sikap Ahok kepada PSI itu tampak berbeda memang, dan ini menarik sekali entah apa yang kemudian mendorong hal seperti ini. Dan saya salah satu orang yang juga cukup melihat ya perkembangan PSI ini memang cukup intensif sekali. Mereka luar biasa sekalipun mereka adalah partai baru. Tetapi teman-teman kalau kita lihat ya pengaruh mereka di masyarakat cukup luar biasa. Ya bahkan ada beberapa partai lama yang kemudian ya dilewati oleh PSI secara elektabilitasnya teman-teman. Itu luar biasa sekali. Nah begini teman-teman. Ya memang akhir-akhir ini luar biasa. Saya pun melihat di kalangan umat Kristiani ternyata kita tidak lagi hanya berbicara seputar iman Kristen saja, tapi juga pelan-pelan kita mulai memberi respon ataupun tanggapan ataupun sedikit harapan terkait dengan dinamika sosial yang terjadi di sekitar kita. Dan ini luar biasa, saya lihat ini sebuah kemajuan ya. Karena saya perhatikan pun teman-teman yang lain juga punya minat yang luar biasa untuk membahas mengenai hal-hal tentang politik. Ya, dan ini bagian dari kita sebagai warga negara menggunakan hak ataupun kewajiban kita untuk berkontribusi baik langsung ataupun tidak langsung untuk kebaikan bangsa kita Republik Indonesia. Inilah yang luar biasa. Dan juga sebagai orang yang beriman, yang beragama, ini bagian dari kita mengamalkan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Alkitab bahwa berkati, doakan, usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, karena sesungguhnya kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita juga. Kita berada di bangsa Indonesia, kita ditempatkan Tuhan di bangsa Indonesia, maka tentu saja kita punya tanggung jawab, ya bahkan dalam hal perspektif iman, untuk mendoakan dan ikut mengusahakan kesejahteraan bangsa kita Indonesia. Nah teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya komentar dari Bang Ade Armando tadi tentang PSI, memang sangat jelas ya beliau ini membela ataupun mendukung PSI, dan bahkan tadi memunculkan satu istilah kecewa dengan sikapnya Pak Ahok, dan itu saya pikir hal yang lumrah ya. Saya pun tadi ketika mendengarnya, oh ternyata seperti itu ya, karena selama ini Ahok itu adalah salah satu orang yang secara pribadi saya kagumi karena kinerjanya beliau, dan itu luar biasa sekali. Nah teman-teman sekalian, memang inilah dinamika ataupun realita dari politik ya. Kadangkala kita bisa lihat mereka akur, tapi nanti di momen lain, di waktu yang berbeda, sikapnya sudah berubah. Nah itulah yang kita harapkan dalam situasi yang seperti ini adalah orang-orang baik ini berkumpul dengan orang-orang baik, ya supaya pada akhirnya mereka bisa lebih optimal dalam hal memajukan bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya juga sangat tertarik ya mengenai komentar dari Bang Ade Armando yang menyoroti bahwa PS ini di bawah kepemimpinan Grace Natali ya, yang juga berasal dari etnis minoritas teman-teman. Pada dasar ini bukan berarti menyudutkan karena minoritas ataupun mayoritas, tapi memang faktanya seperti itu. Yang disampaikan oleh Bang Ade Armando itu berasal dari ya etnis Tionghoa, lalu kemudian beragama Kristen, tetapi kemudian punya sikap yang tegas untuk menyuarakan mengenai ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu menarik perhatian publik memang. Ya sekalipun beberapa waktu yang lalu itu kalau kita lihat memang ya kerap kali PSI ini juga menjadi sorotannya, tapi saya lihat teman-teman yang beberapa waktu belakangan ini yang mereka dikenal di kalangan masyarakat karena program-programnya mereka, dan itu luar biasa sekalipun partai yang belum lama berdirinya, dan itu luar biasa sekali. Ya teman-teman sekalian, saya tidak tahu siapa di antara kalian yang kemudian memang mendukung PSI ataukah seperti apa ya. Kalau saya secara pribadi sih melihatnya ya kembali kepada kita masyarakat, apakah nyaman dengan partai itu ataukah bagaimana, dan ini tentunya tergantung dengan sepak terjang di lapangan ya. Karena memang teman-teman, kita juga tidak bisa senantiasa langsung mengambil satu keputusan final bahwa ini yang baik, yang lain tidak baik ya. Nanti kita bisa melihatnya. Ini teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2024. Ini nanti akan semakin seru ya, akan semakin seru. Kira-kira dinamikanya seperti apa? Apakah kemudian orang-orang ini yang selama ini kita kenal baik, pada akhirnya nanti akan juga selalu baik? Ataukah mereka ini hanya baik pada masa-masa kampanye, kita juga nggak tahu. Tapi nanti kita bisa melihat hasilnya setelah semuanya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kita doakan terus yang terbaik untuk bangsa kita. Apakah kalian juga salah satu orang yang kemudian memberi perhatian terhadap calon presiden ataupun wakil presiden di tahun 2024? Ya kita doakan saja. Saya lihat sih beberapa waktu belakangan ini nama yang sering muncul ada Pak Ganjar Pranowo, lalu juga ada namanya Anies Baswedan, dan beberapa nama-nama lain yang memang
cukup ini ya, cukup sering dibicarakan ataupun kemudian menjadi kandidat yang diunggulkan terkait dengan capres-cawapres tahun 2024. Ya pada akhirnya partailah yang punya kewenangan untuk memilih ataupun untuk mengusulkan siapa capres-cawapresnya, tapi rakyatlah yang punya kewenangan menentukan siapa yang akan menjadi presidennya, karena di tangan rakyatlah ya yang berhak untuk memilih siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden. Terima kasih teman-teman, kita doakan terus yang terbaik untuk bangsa kita dan juga untuk Pak Ahok. Memang Pak Ahok ini luar biasa. Ya mungkin beliau punya sikap yang berbeda saja dan PSI juga luar biasa. Jadi kita harapkan yang terbaik untuk orang-orang baik supaya mereka bisa bermitra dengan baik untuk kemajuan bangsa kita Indonesia. Terima kasih.